apa katanya Mbah He itu gitu, katanya bukan hantu dari pintu langit. Kan sebelumnya aku udah di rumah hantu Darmo. Itu bukan sajen, aku menganggapnya bukan sajen, tapi aku makan semangka, ya udah aku kasih semangka satu di situ di pojok, di bawah pohon, ada pojokan, terus aku kasih semangka gitu loh. Aku tuh kayak mau hormati aja gitu, maksudnya aku makan gitu. Terus yang masuk malah hantu cowok, guys. Manggung di Pasuruan, Jawa Timur. Happy Asmara dalam kondisi kesurupan. Kondisi itu ia kisahkan dalam postingannya di sosial media. Seketika, netizen ramai memperbincangkan karena peristiwa yang dialami Happy terasa menyeramkan. Apalagi saat manggung, lampu juga sempat padam. Tapi, apa sesungguhnya yang sedang terjadi pada Happy? Benarkah ada makhluk halus yang masuk ke raganya saat ia sedang perform? Lantas, benarkah ada hubungannya dengan kegiatan Happy sebelum manggung? Karena diketahui ia sempat mengunjungi rumah Darmo yang angker. Bagaimana praktisi spiritual melihat situasi itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Polemik mistik tentang Happy Asmara manggung dalam kondisi kesurupan terus terjadi di sosial media. Apalagi Happy mengungkap hal tersebut lewat postingannya di akun sosmednya. Selain mengungkap kronologi kejadian, postingan video saat Happy manggung ikut mempertegas perubahan wajahnya. Apalagi sebelum nyanyi di Pasuruan, Happy sempat mengunjungi rumah hantu Darmo yang disinyalir memang angker. Saya lihat memang karena kelelahan ya Mbak Happy Asmara, tambah lagi ada kunjung ke tempat yang angker. Jadi wajar aja sih, pola pikir kita juga lagi lelah, pikiran kita lagi lelah, badan kita juga capek. Jadi makhluk gaib pun gampang untuk memasuki tubuh kita karena energi kita mengecil. Yang saya lihat dari kondisi rumah yang Mbak Happy Asmara kunjungi juga kan cukup angker ya. Jadi tambah lagi di porsi badannya Mbak Happy Asmara tidak baik, lagi kelelahan. Ya itu yang seperti tadi saya ngomong, energi dia berkurang, makhluk astral pun gampang untuk menduduki badannya. Katanya Mbah He itu gitu, katanya bukan hantu dari pintu langit, karena kan sebelumnya aku udah di rumah sakit Darmo, di rumah hantu Darmo, kayaknya di situ deh. Selama berada di rumah Darmo, memang banyak yang dilakukan Happy Asmara secara tidak sadar, termasuk memberi semangka yang ditafsirkan sebagai persembahan untuk makhluk halus yang ada di tempat itu. Meski bukan termasuk sesaji, tapi sikap itu membuat makhluk halus merasa diterima untuk kemudian ikut bersama Happy Asmara. Konon katanya Mbak Happy Asmara itu memberikan semangka yang sedang dia makan
untuk biar makhluk halus tersebut merasakan juga apa yang dia makan. Jadi kayak seakan-akan makhluk halus itu diterima sama Mbak Happy Asmara dan diajak. Karena memang makhluk halus itu kalau dikasih sesuatu itu ngelunjak. Jadi itulah salah satu juga penyebab Mbak Happy diikuti makhluk halus ini, disukai sama makhluk halus ini. Jadi badannya Mbak Happy Asmara ini dijadikan tempat untuk dia masuk gitu, kesurupan itu. Memang salah satunya penyebabnya ini masuk ke tempat rumah angker. Oh ya, itu bukan sajen, aku menganggapnya bukan sajen, tapi aku makan semangka, ya udah aku kasih semangka satu di situ di pojok, di bawah pohon, dia ada pojokan, terus aku kasih semangka gitu loh. Aku tuh kayak mau hormati aja gitu, masih aku makan gitu. Terus yang masuk malah hantu cowok, guys. Sudah sejak di rumah Darmo, banyak kejadian yang ia rasakan ganjil. Misalnya saja, pundaknya yang disentuh sesuatu. Tapi, semua sahabatnya ada di tempat itu, mengaku tidak melakukan apapun. Peristiwa di rumah Darmo rupanya menjadi awal dari kisah seram selanjutnya. Sebab, sudah mulai ada sosok yang mengikutinya. Dimanapun dan siapapun yang mengalami astral project kesurupan itu memang mengalami beberapa perubahan dari tingkah laku dan raut wajah. Nah kebetulan ekspresi wajahnya Mbak Happy Asmara itu dari kosong tiba-tiba ada ekspresi kayak menyeringai. Jadi sudah memasuki dimensi si makhluk astral itu menempati badannya Mbak Happy Asmara. Saat itu aku berempat, aku, Andres, Ko Akbar, sama Kak Iren, itu berempat di situ. Kita kan ceritanya. Terus habis itu kan Andres di belakangku yo. Terus kayak ada yang ngelus, ada yang giniin pundakku. Terus aku bilang, Res, kamu yang pegangin, kamu yang ini apa? Iniku. Apa mak jenis kekerip pesan nepuk pundak. Kamu yang nepuk pundakku, aku bilang gitu. Terus siapa orang, aku dari tadi berdiri diem aja. Aku pikir kayak bercanda gitu kalau gitu loh sama Ko Akbar, kan Ko Akbar di depan. Terus Ko Akbar, iya ya kok, emang bener dia nggak ngapa-ngapain? Enggak, tapi kayak ketawa. Enggak kan Res gitu. Aku pikir mereka tuh kayak bercanda lah. Selain sempat singgah di rumah Darmo, apa sesungguhnya yang membuat Happy Asmara kerasukan sosok tak tampak? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Penampilan Happy Asmara di pintu langit Pasuruan memang serba misterius. Selain heboh perubahan mimik wajah, ada kejadian lain yang tak kalah aneh. Sebab di tengah pertunjukan, tiba-tiba saja semua lampu padam. Lewat sejumlah video yang tersebar di sosial media, menunjukkan Happy menyanyi dalam kondisi mati lampu. Itu yang menambah suasana semakin membuat merinding. Genset yang mati di dalam konser tersebut, ya memang itu gangguan dari vibrasi energi yang dihasilkan oleh sosok entitas negatif ini. Karena memang kalau saya lihat ini agak sedikit besar untuk energinya, sehingga bisa menyebabkan kerusakan tersebut. Yang menyebabkan penonton itu berubah wujud, iya memang entitas negatif yang sedang mengambil alih raganya Mbak Happy Asmara. Karena sekali lagi, entitas negatif atau jin yang negatif itu bisa memanipulasi penglihatan, memanipulasi otak kita, dan juga termasuk badan kita.
Lalu apa sesungguhnya yang terjadi pada Happy? Mengapa ia bisa mengalami kejadian serupa itu? Apa yang terjadi sama dia tuh pernah aku alamin juga gitu. Artinya kalau dibilang terkait dengan hal mistis itu mungkin ya 50-50 ya. Karena balik lagi setiap orang kan kondisi kesehatannya berbeda ya. Nah menurut aku wajar aja sih kondisi tersebut dialamin oleh Happy Asmara. Kondisi fisik yang tidak fit memang menjadi pintu masuknya energi gaib. Tapi Master Blackjet melihat ada pengaruh lain, yaitu suasana hati Happy Asmara yang sedang tidak baik. Sejak putus cinta hingga saat ini, Master Black melihat Happy belum benar-benar happy. Akibatnya, secara tidak sadar, Happy sering bengong sehingga menjadi sasaran makhluk halus. Kalau dilihat dari sisi mata batin, itu energi Mbak Happy Asmara itu agak drop karena kisah percintaannya yang kandas, sehingga menyebabkan dia sering melamun, kemudian sedih yang berlebihan. Itu bisa menyebabkan entitas-entitas yang ada di sekitarnya itu mendekat, entitas negatif. Banyak situasi yang mempengaruhi kondisi Happy Asmara sehingga mengalami gangguan gaib. Lantas, sosok seperti apa yang masuk ke raganya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda Happy Asmara manggung dalam kondisi kesurupan terkonfirmasi oleh para praktisi spiritual, juga dalam pandangan Ki Rado. Tapi lebih dari semua itu, penyebab utama Happy Asmara bisa kerauhan di tengah-tengah manggung adalah kepekaan batinnya yang sangat kuat. Dalam telisik mistik Ki Rado, ada yang spesial pada batin Happy Asmara yang berasal dari leluhurnya, apalagi di masa lampau sebelum benar-benar terkenal. Happy adalah penari kuda lumping. Happy Asmara saat manggung kesurupan itu benar adanya, tidak dibuat-buat atau bukan sandiwara atau Happy Hindranata. Itu memang anak yang memiliki kemampuan spiritual. Badannya itu memiliki DNA yang bisa kesurupan. Iya, penari kuda lumping. Lo jadi sebenarnya ditentang sih sama kedua orang tua Happy, maksudnya nggak boleh karena kan latihannya malam, terus kalau pagi sekolah tuh sering telat gitu, udah jangan ikut gitu. Terus Happy pengen gitu karena darah dari kakek juga pecinta seni kuda lumping. Anak-anak yang kesurupan itu memang anak-anak pilihan gitu. Lalu, sosok siapa yang meminjam raga Happy Asmara saat sedang manggung? Itu sosok putri yang berasal dari masa kerajaan di Singosari. Ya sebetulnya putrinya itu ingin menari sebetulnya. Ingin menari yang masuk ke badan Happy Asmara, tapi akhirnya Happy Asmara merasa pusing, sakit kepala. Ya itu risiko lah, karena memang Happy Asmara memiliki kepekaan dalam badannya, memiliki keturunan spiritual. Ya sebetulnya Happy Asmara mampu untuk menjadi lebih dari sekarang. Iya,
Ya karena itu juga sesuatu yang menurut aku nggak sembarangan orang bisa kayak gitu kan. Otomatis pasti orang pilihan itu yang diapin gitu. Jalan di atas beling, terus dibacok kayak gitu-gitu tahu. Terus aku pas sudah tuh atraksi terus aku bilang, sakit nggak? Nggak, cuman biru doang. Jadi dibacok pakai parang, nggak ada kayak luka, nggak ada luka sama sekali, nggak nembus. Peristiwa mistis di pintu langit Pasuruan memang menjadi catatan penting perjalanan karir Happy Asmara. Banyak yang mempengaruhi peristiwa saat itu, termasuk lokasi manggung yang memang bukan tempat biasa. Jika dirunut hingga masa lampau, Kiradu melihat tempat Happy Asmara manggung adalah bekas wilayah angker di masa kerajaan Singasari. Jadi, sangat wajar jika ada anasir gaib yang ikut bermain. Lokasi tempat Happy Asmara perform atau menyanyi itu berada di sebuah tempat di Pasuruan sana, di kaki Gunung Arjuno, dan tempat itu di wilayah Prigen. Nah, Prigen itu pada masa lalu itu memang pada masa kejayaan Singosari sampai sekarang memang salah satu tempat yang bingit, dan di situ banyak situs-situs peninggalan masa-masa kerajaan yang sangat bingit, sehingga itu menyebabkan Happy Asmara itu sering kehilangan kontrol, kehilangan kesadaran yang dibawa oleh pengaruh badannya yang memang memiliki kepekaan. Setiap gerakan pasti mengandung unsur sesuatu yang dari dulu-dulu gitu. Nah, dari luhur yang beda. Ciri khas dari setiap kota sendiri gitu ada. Heboh Happy Asmara manggung dalam kondisi kesurupan masih terus menjadi perbincangan. Misterius tapi nyata dialami Happy. Terasa ganjil, tapi ia mengakuinya lewat postingan-postingan yang membuat gempar. Tapi bagi para praktisi spiritual, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Apalagi banyak yang membuat peristiwa itu dimungkinkan terjadi. Mulai dari lokasi hingga situasi hati Happy yang sedang tidak happy ikut mempengaruhinya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.